Ustaz, Nih, nanti perayaan Maulid diisi di mana, Ustaz? Maulid, emang ada Maulid? Itu bid'ah tuh. Antum dari mana bisa menyimpulkan seperti itu? Orang perayaan kemerdekaan negara itu dirayakan luas di seluruh negeri. Coba. Masa Maulid yang ini hari kelahiran Nabi, Ustaz? Di dalamnya tuh ada kita baca salawat, zikir, doa. Masa bisa bid'ah? Coba ente buka kitab-kitab ulama tuh, sahabat, tabiin, pada ngelain Maulid gak? Neraka ente, ngerti sunnah ente. Astagfirullahaladzim. Fitnah, Ente bid'ah. gimana? Emang ente penjaga neraka yang bisa memvonis orang masuk neraka, masuk surga. Emang punya kunci surga? Ente ngaji kurang luas. Ente ngerti Quran sunnah. Gimana, Ustaz, pendapat Ustaz? Ini saya sampai mengejutkan begini. Ini yang begini yang membuat muslimin jatuh. Muslimin jatuh nih gara-gara sebenarnya satu ilmunya nih. Satu ilmunya. Ilmunya adalah ini ada 2 poin di satu ilmu. Satu, ilmunya kurang luas. Yang kedua, hatinya kurang lapang. Ini saya bacain kitab nih ya. Ini langsung nih saya bacain kitab. Ini ada ulama besar, ulama ternama, kitabnya juga banyak diakui oleh muslimin. Beliau adalah termasuk ulama yang membid'ahkan maulid. Jadi kayak antum nih, ya kan, yang membid'ahkan maulid. Ya jelas beliau mengatakan tidak ada Qur'annya, nggak ada sunnahnya. Ya, jadi ini termasuk bid'ah. Ya, nah, mungkin antum tidak terima. Nah, tapi, ya makanya kita bacakan gitu. Orang ulama yang membid'ahkan maulid, ya kan, tapi kayak apa sikapnya? Jadi yang penting ini bukan masalah hanya prinsip pegangi. Coba. Nah, Saya pengen dengar. saya bacain ya. Langsung saya bacain dari kitabnya langsung nih. Oh, Ini langsung. Ini kan kita bacain kitab kan? Iya. Ayo baca kitab nih. Kan enak nih baca kitab. Ini kitab ulama yang membid'ahkan maulid. Ini Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, antum pasti tahu kan? Atau pasti kenal, pasti rujukan antum. Ya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau bahkan punya kitab yang di kitab itu beliau memang sengaja untuk menghantam berbagai macam perilaku salah, bahkan perilaku ahli neraka, ya kan, termasuk perbuatan bid'ah. Nama kitabnya Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Jadi ini mengikuti jalan yang lurus sebagai bantahan terhadap orang-orang yang calon penghuni neraka jahim. Sekarang itu judul bukunya aja galak. Neraka saat baca itu. Neraka. Nah, cuma lihat ya. Lihat nih, sabar dikit, sabar. Bentar, belum dibacakan bacain nih. dulu nih. Jelas ya, beliau membid'ahkan maulid itu jelas. Itu kita hormati. Tapi lihat kalimat beliau. Ini jilid 2. Ada 2 jilid punya. Jilid 2 ya, nanti dibuka ya. Kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim halaman 126. Nih lihat kalimat beliau. Ini sikapnya nih. Kalau sikap beliau bahwa bid'ah sudah jelas. Tapi bagaimana sikap beliau yang membid'ahkan kepada orang lain yang mengerjakan? Penting itu. Ya, lihat ya. Fata'zimul maulid. Nah. Wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Mengagungkan maulid Nabi, kemudian dijadikan sebagai hari perayaan, itu kan dilakukan oleh sebagian orang. Betul ya? Benar. Nah, itu melakukan. Wa yakunu lahu fihi, lihat nih, ajrun 'azim li husni qasdih. Orang-orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar karena niatnya baik. Dan itu baik niatnya. Nah, tuh lihat. Ada niat baik ya? Belum selesai. Ya, itu apa niatnya? Iya benar. Niatnya apa? Waktu melaksanakan maulid. Mau dapat pahala yang besar. Ustaz. Niatnya cinta Nabi. Cinta Nabi itu benar. Ustaz. Jadi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ada pahala yang agung karena niatnya baik. Kemudian wa ta'zimuhu li Rasulillah. Dikarenakan selain niatnya baik karena niatnya mengagungkan Rasul. Betul kan? Benar, Ustaz. Itu kalimat beliau. Terus beliau kasih contoh lain. Ini contoh lain. Kama qaddamtuhu laka annahu yahsunu min ba'din nas ma yustaqbah minal mu'minil musaddad. Bahwa ini bisa saja dikerjakan oleh sebagian orang, walaupun menurut ini antum lakukan kan? Yeah. Sebagian orang, walaupun menurut orang lain dianggap jelek. Nah, menurut antum kan? Oke. Walihada, karenanya kata beliau, qila li Imam Ahmad an ba'dil umara. Imam Ahmad itu ulama besar, sampai nggak kenal, betul ya? Diakui seluruh ulama dunia oleh Imam Ahmad. Oke. Seluruh mazhab mengakui Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah taala itu pernah ditanya tentang seorang pemimpin, seorang amir.
innahu anfaqa ala mushaf 1000 dinar. Itu sang pemimpin itu nyetak mushaf Quran, Ya. itu harganya 1000 dinar. Mahal, hanya untuk nyetak mushaf satu, kemudian harganya 1000 dinar tuh. Lihat, au nahwu dzalik faqala da'ahum fahada afdal ma anfaqu fihi dhahab. Kata Imam Ahmad waktu ditanya, biarin aja. Itu orang kayak dia itu sedekah terbaiknya yang menyedekahkan emas itu. Au kama qala ma'anna madhabahu anna zakhrafatal masahif makruha. Padahal pendapat Imam Ahmad itu aslinya kalau ditanya boleh nggak menghias-hias mushaf Quran sehingga harganya jadi mahal, beliau mengatakan makruh. Tapi kenapa kalau ada pemimpin yang sampai menghias harganya sampai 1000 dinar loh, dari emas bisa gitu, ya? Itu beliau bilang nggak apa-apa. Ya, jadi beliau sendiri bilang makruh, tapi bersikap ke orang, lihat, itu maksudnya. Paham ya? Jadi antum paham ya? Kalau antum pegang prinsip tidak boleh itu bid'ah, ini sudah ada contohnya, Imam Ibnu Taimiyah diantaranya. Oke? Kalau antum mau jalankan segala macam dengan keyakinan ilmunya sampai di ilmu itu, antum jalankan dengan niat yang mulia. Lihat, Imam Ibnu Taimiyah bersikap pada yang menjalankannya, sikapnya saya tidak jalankan, tetapi orang yang menjalankannya dapat pahala karena niatnya baik dan karena mengagungkan Rasul. Sampai sini paham ya? Prinsip sudah akan dipegang, tapi lapangkan hati buat saudara. Nah, bisa dibuka kitabnya. Oh, gitu Ustaz.